Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama menyembah dan memuji Tuhan. Kita sembah Dia, mari kita tinggikan nama Tuhan kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Kita Dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Bersamanya Dia berkuasa mendirikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Saudara, mari kita nyanyikan dari awal. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan Perbuatannya, perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa mendirikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. amin. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Nama yang besar, nama yang besar. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Oh, Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa mendirikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. Kekal mulia nama-Mu Yesus Tuhan. amin, amin. Kita masih mau terus untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di tempat kita berada, Tuhan. Walaupun kita terpisah secara jarak, tapi saya percaya Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dia omnipresence, Dia hadir dimanapun kita berada. Di ruangan ini, bahkan di tempat saudara berada sekarang. Mari kita sembah Dia. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh.
Mari kita nyanyikan lagu ini. Bapa, kamu setia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tuhan selalu setia buat kita. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Setia, Kau, sekali lagi kita nyanyikan. Kau setia, setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Salam saudaraku dimanapun saudara-saudara berada. Hari ini kita bertemu lagi untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada hari ini sebab begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong kami, yang melindungi kami tidak mungkin berada sebagaimana ada pada hari ini. Tetapi kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu, kemurahan-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami. Olehnya hari ini Tuhan kembali kami hadir, memuji memuliakan nama Tuhan, menyanyikan puji-pujian bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan sekarang tiba waktunya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu begitu luas, begitu tinggi, begitu dalam. Tidak mampu pikiran kami memahaminya. Ya Allah Roh Kudus, bantulah kami untuk mengerti firman-Mu ini
sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Sedemikian sehingga kami memahaminya dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dimanapun kami berada, dalam situasi apapun yang kami hadapi. Persiapan yang hamba-Mu telah lakukan selama beberapa hari ini tidak ada artinya, ya Allah Roh Kudus, kalau bukan Engkau sendiri yang menerjemahkannya kepada kami masing-masing, ke dalam akal budi kami, sehingga kami menangkap kebenaran firman-Mu. Kami memperoleh nilai-nilai rohani di dalamnya. Dan lebih dari itu, kami kemudian mempunyai semangat yang tinggi untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga dalam segala hal kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau hari ini, besok kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berada pada tanggal 8 Agustus 2021. Kita berada di bulan di mana kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan berkaitan dengan Hari Kemerdekaan itu, kita mempunyai tema pada bulan ini adalah kemerdekaan sejati. Tetapi pada tanggal 8 ini, saya akan mengajak kita untuk membicarakan sebuah tema firman Tuhan yang saya turunkan dari tema bulan ini, dan judulnya adalah Tetap Tangguh dan Bertumbuh dalam Kemerdekaan. Tetap tangguh, bertumbuh dalam kemerdekaan. Itulah judul firman Tuhan kita hari ini. Sebagai ayat panduan kita, mari membuka Alkitab, Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Saya ulangi, Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Apakah Bapak Ibu telah menemukan ayat-ayat itu? Jika sudah menemukannya, mari kita membacanya secara bersama-sama. Mari membaca dengan suara yang jelas. Jangan ragu-ragu untuk membaca firman Tuhan. Galatia 5 ayat 1 sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya, aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi.
baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan dirinya saja. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman Tuhan, memahaminya, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara-saudaraku, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini sesungguhnya dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Kalau kita meneliti tulisan-tulisan ini, kita menangkap bahwa jemaat di Galatia pada waktu itu berada dalam satu kebimbangan antara melaksanakan hukum Taurat, yang salah satu tuntutannya adalah bersunat, atau menjalankan firman Tuhan, pengikut Kristus, yang tidak lagi mengharuskan orang bersunat. Mereka dalam kebimbangan, saudara-saudara. Di dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa siapa saja yang menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Sementara sebagian jemaat Galilea yang sudah bertobat itu adalah mereka yang telah disunat. Tetapi dalam ayatnya yang ke-6, bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Jadi ketika seseorang telah bersunat, lalu kemudian dia percaya kepada Yesus, maka tidak masalah, tidak ada persoalan. Tetapi orang-orang Yahudi yang telah percaya kepada Kristus itu dibuat bimbang oleh para ahli Taurat. Sehingga mereka menjadi ragu-ragu, mereka tidak lagi mengerjakan firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Maka Rasul Paulus menulis, dahulu kamu berlomba dengan baik, siapa yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Itulah sebabnya kemudian Rasul Paulus menegaskan, saudara-saudara. Dia memberitakan, menyampaikan kepada orang Israel dan saudara juga dan kita juga pada hari ini. Rasul Paulus menulis dalam ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ayatnya yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, ingatlah, ketahuilah bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Rasul Paulus menulis, menyampaikan kepada kita hari ini, kepada jemaat di Galilea dan kepada kita juga hari ini. Karena apa? Karena Kristus telah memerdekakan kita, maka berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dalam konteks jemaat di Galilea, konteks orang Yahudi, kata berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, artinya jangan mau lagi dibodoh-bodohi atau disesatkan oleh ajaran-ajaran yang mengatakan, yang menegakkan tentang sunat itu. Saudara-saudara yang saya kasihi, ada 3 kata yang menarik yang perlu kita bahas pada hari ini. Kata merdeka, kata memerdekakan, yang tadi kita lihat pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-13. Kemudian satu lagi, yaitu kata memerdekakan.
kita akan menangkap terlebih dahulu sebuah pemikiran, sebuah pemahaman tentang kemerdekaan itu. Sehingga kemudian Rasul Paulus berkata, kita sungguh-sungguh merdeka. Kamu sungguh-sungguh sudah merdeka. Nah, kata merdeka dan kemerdekaan itu mempunyai 3 makna, saudara-saudara, yang sebetulnya sama semua. Yang pertama, bahwa merdeka dan kemerdekaan itu punya arti yang sama, dia adalah kata benda. Kata benda berarti sesuatu yang kita miliki. Sesuatu yang saudara dan saya miliki, yaitu merdeka dan kemerdekaan. Apa artinya? Kemerdekaan dan merdeka itu berarti kebebasan untuk melakukan atau menghilangkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Kita bebas, kita punya kewenangan untuk menghilangkan, melenyapkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Dalam konteks orang Yahudi, jemaat di Galilea, kemerdekaan dan merdeka itu berarti mereka punya kebebasan untuk tidak lagi mempersoalkan tentang sunat. Dalam konteks kita sebagai orang percaya zaman ini, maka kemerdekaan itu adalah berarti kita punya kewenangan. Kita memiliki kekuatan, kewenangan untuk melenyapkan, untuk menyingkirkan segala hal yang membawa kita kepada hilangnya keselamatan yang sudah kita miliki, kepada berakhirnya kemerdekaan yang sudah kita miliki. Yang kedua, merdeka dan kemerdekaan berarti kita punya lisensi. Kita punya lisensi, kita punya kebebasan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita mau menginginkan apa? Mau melakukan apa? Anda mau bersunat? Atau mau tidak bersunat? It's okay, tidak ada masalah. Silakan. Silakan Anda lakukan. Karena hal itu tidak lagi mempengaruhi keselamatan yang sudah kita miliki. Yang ketiga, bahwa merdeka dan kemerdekaan juga berarti kita mempunyai kebebasan sejati. Kebebasan sejati untuk hidup sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya maksudnya berpadanan dengan kemerdekaan yang diberikan kepada kita. Kita diberikan kebebasan untuk hidup sebagaimana mestinya dan bukan sesuka hati kita. Sebab Rasul Paulus mengatakan kepada kita, jangan menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Karena berpikir kita sudah selamat, berarti sekali selamat, selamat untuk seterusnya. Tidak demikian. Sebab apa? Sebab kita masih hidup di dalam dunia ini. Itu merdeka dan kemerdekaan. Kemudian di dalam ayat yang pertama kita menemukan kata memerdekakan. Kalimatnya berkata, Kristus telah memerdekakan. Apa artinya, saudara-saudara? Kata memerdekakan di dalam Galatia pasal 5 ayat 1 tadi, bahwa Kristus telah memerdekakan kita, itu mengandung beberapa makna yang menarik, yang penting, yang harus kita ingat benar-benar. Yang pertama, kata memerdekakan di situ berarti bahwa inisiatif untuk memberikan kemerdekaan itu bukan datang dari saudara dan saya. Bukan karena keinginan saudara. Bukan karena permintaan saudara. Tetapi itu adalah inisiatif dari Bapa di surga. Bukan karena permintaan salah satu nabi. Bukan permintaan salah satu orang suci. Bukan juga permintaan orang tua kita. Tetapi kemerdekaan itu adalah inisiatif dari Bapa di surga. Itulah sebabnya kemudian Bapa berbicara kepada kita. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita,
yaitu Yesus Kristus, supaya barang siapa yang percaya, dia beroleh hidup yang kekal. Supaya barang siapa yang menerima kemerdekaan itu, yang meraih kemerdekaan itu, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya saudara-saudara, inisiatif untuk memberikan kemerdekaan itu datangnya dari Bapa juga. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena demikianlah Allah mengasihi isi dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Allah mengasihi isi dunia ini artinya kemerdekaan yang diberikan kepada kita itu diberikan secara cuma-cuma. Gratis. Anda tidak harus mempersembahkan korban bakaran seperti hukum Taurat memberitahukan. Anda tidak harus membawa emas sekarung atau 2 karung. Anda tidak harus pergi ke suatu tempat. Anda tidak harus bertapa di satu tempat, mengunjungi satu tempat, tidak perlu. Karena apa? Karena kemerdekaan itu sudah diberikan kepada kita semuanya secara cuma-cuma. Persoalannya adalah maukah Anda menerima kemerdekaan itu, mengakui kemerdekaan itu. Kata memerdekakan dalam kata Kristus sudah memerdekakan kita juga mengandung makna bahwa kita telah dibebaskan. Dibebaskan dari kekuasaan dosa. Seperti kita ketahui saudara-saudara, bahwa ketika kita lahir ke dalam dunia ini, kita terlahir sebagai manusia berdosa oleh karena dosa keturunan. Dan ketika Yesus berkata, Rasul Paulus menyampaikan Kristus sudah memerdekakan kita, maka yang dimaksud di situ adalah dosa turunan yang kita bawa sejak lahir itu telah diselesaikan dengan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Telah diselesaikan. Nah, karena telah diselesaikan, bagi setiap orang yang menerimanya, yang percaya kepadanya, maka dia telah sungguh-sungguh merdeka. Dia punya kebebasan untuk menghilangkan, dia punya kemampuan untuk menghilangkan hal-hal yang menghalangi keselamatannya. Dia punya kebebasan untuk melakukan apa saja yang dia inginkan. Dia punya kebebasan sejati untuk hidup sebagaimana mestinya orang-orang yang telah diselamatkan. Itulah makna merdeka dan kemerdekaan. Pertanyaan pentingnya, adakah saudara dan saya hari ini menyadari bahwa kita sungguh-sungguh sudah dimerdekakan oleh Kristus? Yang berikut ini akan membantu kita untuk memahami lebih jauh lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan pemahaman tentang merdeka dan kemerdekaan tadi, kita akan melihat hal-hal berikut ini. Yang pertama, bahwa peristiwa kemerdekaan yang berlaku bagi orang percaya itu juga berhakikat sebagai ditebus dari perbudakan dosa. Kita tidak lagi berada dalam perbudakan dosa. Kita telah dibebaskan dari situ. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Nanti akan kita lihat kenapa hal itu bisa terjadi. Tetapi kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yang oleh Rasul Paulus dikatakan bahwa kita sungguh-sungguh sudah merdeka, itu bermakna bahwa dosa turunan telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu juga berarti bahwa kita yang percaya kepada Dia, bahwa kita telah dibenarkan di dalam Yesus. Dibenarkan artinya pemulihan hubungan antara Allah dan manusia yang sempat rusak sejak berada di Taman Eden. Kemerdekaan juga berarti pemulihan hubungan.
Allah dengan manusia. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa hal berikut ini harus kita mengerti. Bahwa walaupun Tuhan Yesus telah memerdekakan kita, namun kemerdekaan yang kita terima itu karena percaya kepada Yesus itu, di mana kita telah dibebaskan dari perbudakan dosa, di mana kita telah dipulihkan hubungan dengan Allah. Namun demikian saudara-saudara, kemerdekaan itu tidak mengubah fisik saudara. Dan juga tidak mengubah sifat dasar kedagingan kita. Kemerdekaan itu juga tidak mengeliminasi free will. Tidak mengeliminasi kehendak bebas. Itulah sebabnya dalam kata kemerdekaan tadi kita mempunyai lisensi. Kebebasan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kebebasan free will itu, kehendak bebas itu tidak dieliminasi oleh kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita juga berdampak kepada perseteruan kita orang percaya kepada Kristus. Kita berseteru dengan dunia ini. Dan karena kita berseteru dengan dunia ini, maka di dalam Yohanes dituliskan kepada kita bahwa dunia membenci kita. Kita berlawanan. Kita berseteru dengan dunia ini. Oleh karena itu kemerdekaan yang diberikan kepada kita harus kita lakukan dengan hidup sebagaimana mestinya. Tetapi kita akan dikelilingi, kita akan dihambat oleh kedagingan dan oleh dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat lebih jauh lagi. Apa sebetulnya yang terjadi? Saudara-saudara, mari lihat layar monitor saudara hari ini. Di dalam monitor kita, saya menggambarkan 3 buah lingkaran. Yang berwarna hijau, saya beri nama roh. Roh manusia. Yang berwarna biru, saya beri nama jiwa. Yang berwarna kuning, saya beri nama daging. Tubuh fisik kita. Nah, ketika kemerdekaan terjadi, ketika Kristus memerdekakan kita, maka yang terjadi adalah di dalam diri kita, yang terjadi adalah pembaruan. Yang terjadi adalah pembaruan. Mari membaca Efesus pasal 4. Ayat 21-24. Supaya kita memahami maksudnya. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 23 berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi akan terjadi 2 pembaruan. Pembaruan yang pertama adalah pada roh kita. Roh itu berasal dari Tuhan. Ketika kita berdosa, roh kita ini menjadi tumpul, menjadi tidak berdaya. Ketika Kristus memerdekakan kita, maka anugerah Allah, anugerah kasih karunia Allah itu, oleh karena kasih-Nya yang besar itu, maka Allah kemudian membarui roh kita. Allah memperbaharui roh kita. Kemudian
ketika pembaruan itu terjadi, maka Roh Kudus dan roh kita, orang percaya, melakukan persekutuan. Melakukan persekutuan. Roh kita dan Roh Kudus bersatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi pada saat dimerdekakan itu yang terjadi baru pembaruan kepada roh kita. Belum kepada pikiran kita. Sebab roh itu punya pikiran, punya perasaan, punya kemauan. Sedangkan jiwa kita juga punya pikiran, punya perasaan, dan punya kemauan. Itulah yang disebut dengan kehendak bebas. Dalam gambar itu saya tuliskan bahwa jiwa kita belum dibaharui pada saat kita mengalami kemerdekaan. Pada saat kita dimerdekakan, roh kita belum dibaharui. Namun demikian, roh kita sudah dibaharui, tetapi jiwa kita belum dibaharui. Kehendak bebas itu ada di dalam jiwa kita dan belum dibaharui. Kehendak bebas tidak dieliminasi oleh kemerdekaan itu. Daging kita juga tidak dibaharui. Belum pernah kita menemukan ada orang yang dimerdekakan oleh Kristus, kemudian dari tadinya gemuk menjadi ideal tubuhnya. Tidak ada. Belum pernah ditemukan. Jadi artinya saudara-saudara, kedagingan kita tidak berubah. Kita masih tetap memiliki sifat daging. Wajah kita tidak berubah. Kalau tadinya putih ya tetap putih. Kalau tadinya hitam ya tetap hitam. Sawo matang tetap sawo matang. Tidak berubah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kemerdekaan itu belum sejati. Belum utuh, belum sepenuhnya. Masih ada proses yang harus dilalui. Sekarang kita lihat gambar sebelah kanan kita. Gambar di sebelah kanan kita, saudara-saudara, di sana yang berwarna kuning itu berada di tengah-tengah daging kita. Lingkarannya lebih kecil. Lihat lingkarannya yang lebih kecil. Jiwa kita tetap, sekarang Roh Kudus dan roh kita yang bersekutu itu mempunyai kewenangan, mempunyai lingkaran yang lebih besar. Itulah yang tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu bahwa kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Dalam gambar yang di sebelah kiri, sebelum kita menerima kemerdekaan daripada Kristus Yesus, maka kedagingan kita lah yang banyak mempengaruhi kita. Kedagingan kita lah yang banyak mempengaruhi jiwa kita. Mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi keinginan kita. Itu adalah kedagingan kita. Tetapi setelah kita dimerdekakan, maka sekarang kita punya kewenangan. Kita punya kebebasan untuk mengendalikan jiwa kita, untuk mengendalikan daging kita. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat yang telah saya sampaikan di situ. Namun demikian, semua itu tidak terjadi secara seperti membalikkan telapak tangan. Harus ada proses yang dilalui. Nah, setelah proses kemerdekaan itu kita terima, maka PK, pikiran dan kemauan pada daging kita, kita punya kemampuan sekarang untuk mengendalikannya. Pikiran, perasaan, dan kemauan yang ada pada jiwa kita, sekarang kita punya kemampuan untuk mengendalikannya. Kenapa? Sebab roh kita telah dibarui. Lalu kemudian Roh Kudus dan roh kita, di mana roh kita telah dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, itu kemudian akan membantu kita untuk mengendalikan dan mengubah proses kehidupan kita secara perlahan-lahan menuju kepada kesempurnaan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pahami sekarang bahwa kemerdekaan yang kita terima pada saat kita bertobat itu belum sempurna, belum menjadi kemerdekaan yang sejati. Sama dengan Republik Indonesia pada waktu kemerdekaan 17 Agustus 1945, tidak serta-merta seluruhnya berubah menjadi bagus, menjadi benar. Itu akan berproses dan kita mengalaminya sampai hari ini. Entahlah kapan berakhirnya. Tetapi kemerdekaan yang kita telah terima dalam Yesus Kristus, yang akan kita lalui prosesnya dalam seluruh kehidupan kita, ada satu titik tertentu di mana nantinya itu akan disempurnakan, akan dibuat menjadi kemerdekaan yang sejati, yaitu ketika kita dipanggil oleh Tuhan. Ketika Tuhan berkata, cukuplah engkau hidup di dunia sampai hari ini, aku telah memanggilmu. Seperti yang sudah dialami, yang sudah diterima oleh hambanya Bapak Pendeta Robinson Nainggolan. Tuhan berkata, hambaku, cukuplah bagimu hari ini. Pulanglah kepadaku, sebab telah engkau lakukan semua pekerjaan yang seharusnya engkau lakukan. Kemerdekaannya menjadi sejati, disempurnakan oleh Tuhan. Mari kita merindukan untuk mencapai kemerdekaan itu. Tetapi saudara-saudara ingatlah bahwa kita masih harus mengalami proses-proses itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kembali ke Galatia 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan, saya baca lagi. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kalimat janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa menunjukkan kepada kita bahwa ada proses yang harus kita lalui. Menunjukkan kepada kita bahwa ada peluang, ada kemungkinan yang besar untuk kita kembali melakukan dosa. Walaupun kita telah dimerdekakan dari kuasa dosa, tetapi karena ada kehendak bebas kita, yang bebas kita gunakan, semaunya kita, mau mengikuti yang mana, maka itu kemudian memberi peluang kepada kita untuk kembali, untuk bisa lagi berbuat dosa. Ada potensi untuk kita kembali berbuat dosa. Maka Rasul Paulus menulis, kamu yang sudah dimerdekakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa. Sebab pada akhirnya, ketika dosa-dosa yang kita lakukan itu, dalam kemerdekaan yang sudah kita punya, dosa-dosa itu telah menjadi matang, maka dia berakhir juga kepada maut. Akhirnya, kita tidak sampai pada kemerdekaan yang sejati yang dijanjikan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Kenapa hal itu terjadi dalam hidup kita, saudara-saudara? Mari kita lihat kembali 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap tangguh hidup di dalam dunia yang membenci kita, dan supaya kita tetap bertumbuh dalam kemerdekaan kita menuju kemerdekaan yang sejati yang Tuhan telah janjikan kepada kita. Mari kita lihat fenomena-fenomena yang perlu kita waspadai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita masih bisa berbuat dosa? Jawabannya sederhana, kita masih punya kehendak bebas. Tetapi juga kita menjadi seteru dengan dunia ini. 1 Yohanes 3 ayat 13 berkata, janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Dan bukan itu saja, ada iblis yang menggunakan seluruh kemajuan dunia ini untuk menyesatkan kita. Sehingga itu sangat berbahaya bagi kita semua.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, mari kita lihat kembali kepada monitor yang ada di depan saudara. Saya akan membaca kepada kita untuk kita menangkap satu pengertian yang menarik. Yang pertama, saudara-saudara, kita baca dulu ayatnya dalam Galatia 5 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Mau tahu apa saja keinginan daging? Bukalah Galatia 5 ayat 18 sampai 21. Di sana Anda akan menemukan apa saja keinginan daging kita. Kemudian dalam 1 Petrus 2 ayat 11 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, kembali kita lihat kepada diagram yang telah saya buat. Kita memiliki roh, dan roh itu berasal dari Allah. Ketika kita dimerdekakan, ditebus oleh Tuhan, maka Tuhan memperbaharui roh kita, sehingga roh kita mampu bersekutu kembali dengan Roh Kudus. Roh Kudus kemudian masuk, bersekutu dengan roh kita. Roh Kudus dan roh kita ini kemudian yang bertugas untuk memperbaharui jiwa kita, untuk memperbaharui pikiran, perasaan, dan kemauan kita. Tetapi ingat saudara-saudara, di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 yang kita baca tadi, di sana Petrus mengatakan bahwa kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Petrus telah mengatakan kepada kita bahwa jiwa kita itu dipengaruhi oleh dua kubu. Yang pertama oleh roh kita, oleh Roh Kudus. Yang kedua oleh keinginan daging. Keinginan daging berjuang melawan jiwa. Kata keinginan daging berjuang melawan jiwa, kata berjuang di dalam 1 Petrus 2 ayat 11, itu artinya bahwa kedagingan kita itu berperang, bertempur. Bisa membayangkan dong, berperang dan bertempur itu seperti apa? Tidak pernah berhenti memuntahkan peluru, melepaskan rudal, tidak berhenti. Setiap hari membombardir kita. Keinginan daging kita, saudara-saudara, setiap hari itu akan berusaha mempengaruhi jiwa kita. Sebelum dulu kita dimerdekakan oleh Kristus, maka kita banyak mengikuti keinginan daging. Tetapi setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, wajib untuk kita lebih banyak mendengarkan apa yang Roh Kudus sampaikan kepada kita. Dengan demikian, sederhananya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita menjadi medan pertempuran antara pengaruh daripada roh Allah, suara daripada roh kita yang diilhami oleh Roh Kudus, dengan pengaruh-pengaruh dari kedagingan kita. Mereka bertempur. Nah, oleh karena jiwa kita itu adalah ada kewenangannya ada pada kita, maka kitalah yang harus memutuskan. Kita mau ikut yang mana? Kita mau menurut yang mana? Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa mungkin saja kalau kita kembali mengikuti keinginan daging, kita akan jatuh kembali ke dalam dosa. Inilah yang dimaksud dengan supaya kamu jangan mempergunakan kemerdekaan kamu untuk hidup di dalam dosa. Apabila pikiran, perasaan, dan keinginan roh Allah, Roh Kudus, dan roh kita telah mampu mengendalikan pikiran dan perasaan
dan keinginan jiwa kita. Lalu kemudian kehendak bebas kita pada pikiran, perasaan, dan keinginan kita yang telah dikendalikan, yang telah tunduk dan taat kepada Roh Kudus, kemudian mampu berhasil mengendalikan keinginan daging kita, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dikatakan oleh Roh Kudus, dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita telah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tetap tangguh dan bertumbuh dalam kemerdekaan ini? Bagaimana caranya? Ada 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, berdasarkan gambaran tentang Roh Kudus, roh kita, jiwa kita, keinginan daging kita. Keinginan daging kita hanya punya pikiran dan hanya punya perasaan dan punya kemauan. Dia nggak punya pikiran, dia nggak pernah mikirin kita. Si daging kita itu nggak pernah memikirkan kita. Jiwa kita punya pikiran, perasaan, dan kemauan. Itulah yang disebut dengan free will. Kemudian Roh Kudus, roh Allah, dan roh kita sendiri punya pikiran dan punya perasaan dan punya kemauan sendiri. Dan itulah yang kemudian harus kita taati. Berdasarkan ilustrasi ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat 3 hal. Bagaimana supaya tetap tangguh di dalam kemerdekaan, kita bertumbuh di dalam Kristus, dalam kemerdekaan yang telah diberikan kepada kita. Yang pertama, Roma 12 ayat 2. Saya baca untuk kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mau tangguh? Mau bertumbuh? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu artinya jiwamu berubah. Jiwamu mentaati pikiran Roh Kudus, perasaan Roh Kudus, kemauan Roh Kudus. Tunduklah kepadanya. Tetapi tidak bisa itu Anda lakukan sendiri. Dengan kekuatan sendiri, mustahil Anda bisa melakukannya. Mustahil saya bisa melakukannya. Ketika saya berusaha untuk melakukan pembaruan budi dengan kemampuan saya sendiri, disitulah pintu kegagalan terbuka untuk kita. Maka di dalam Titus 3 ayat 5, Titus menulis kepada kita demikian. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita. Pada waktu itu, Dia telah memerdekakan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Bukan karena mempersembahkan korban bakaran. Bukan karena melakukan sesuatu. Bukan karena pergi ke suatu tempat. Tetapi karena rahmat-Nya. Oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Perhatikan kalimat terakhir. Kalau ingin mengalami pembaharuan budimu, ingin berubah jiwamu, pikiran, perasaan, dan kemauanmu menjadi lebih tunduk dan taat kepada pikiran, perasaan, dan keinginan roh kita, maka berharap bergantunglah kepada Roh Kudus. Karena di sini telah tertulis bahwa pembaruan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus, saudara-saudara, sangat penting. Itulah mengapa Rasul Paulus menulis, jangan padamkan roh. Sebab Roh Kudus menjadi satu-satunya yang akan membuat kita mampu tangguh, bertumbuh dalam kemerdekaan itu. Roh Kuduslah yang akan membantu kita untuk membuat perubahan pada jiwa kita yang dulunya hanya mengikuti keinginan daging.
sekarang lebih mengikuti kepada keinginan Roh Kudus. Dan ketika mengikuti kepada keinginan Roh, itu artinya kita mengabaikan, kita menaklukkan keinginan daging. Tetapi ada satu hal yang harus kita pahami, yaitu bahwa kedagingan itu tidak semuanya salah. Tidak semuanya salah. Oleh karena itu yang kedua, yang harus kita lakukan untuk tetap tangguh dan bertumbuh dalam kemerdekaan kita, ialah yang kedua, kenali dan kendalikanlah kedaginganmu. Kenali dan kendalikanlah kedaginganmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca, telah mengetahui bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Mereka tidak pernah sejalan. Mereka tidak akan pernah sejalan. Mereka seperti dua garis sejajar. Tapi kedua-duanya berusaha mempengaruhi jiwa kita yang berada di tengah-tengah garis itu. Maka Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma sebagai berikut. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi wajiblah bagi kita, berdasarkan ayat ini, kita harus mematikan perbuatan-perbuatan daging kita. Yang bertempur, yang berjuang, yang berusaha untuk mengendalikan jiwa itu. Kata mematikan di dalam Roma 8 ayat 13 itu berarti kita tidak lagi terikat, kita tidak lagi terpengaruh, kita sudah bebas, sudah merdeka dari perbuatan-perbuatan tubuh kita itu. Itulah sebabnya, karena begitu berbahayanya keinginan daging kita kalau tidak dikendalikan, berbahaya dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang merdeka. Maka Rasul Paulus menuliskan, kita harus mematikan. Mematikan bukan berarti menghilangkan, tetapi kita mengendalikan. Kita mengenal keinginan daging kita mengendalikannya. Sehingga dengan demikian kita tidak lagi terikat oleh dia, kita tidak berada di bawah pengaruhnya, tetapi kita berada dalam posisi mengendalikan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kedagingan itu sebetulnya berhubungan dengan panca indera kita. Kita kan punya panca indera penglihatan. Penglihatan kita tidak berdosa. Mata kita tidak berdosa. Pendengaran tidak berdosa. Telinga kita tidak berdosa. Penciuman, alat untuk membaui, juga tidak berdosa. Hidung kita yang dilengkapi untuk membaui tidak berdosa. Hidung kita adalah tubuh kita, adalah daging kita. Pengecap, lidah kita tidak berdosa. Tidak berdosa. Kemudian kulit kita untuk meraba juga tidak berdosa. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak dikendalikan oleh jiwa kita, kalau kita tidak menguasainya, maka mata kita akan melihat semua hal. Akan membawa kita untuk menarik kita untuk melihat banyak hal. Maka kita perlu kenali mana yang boleh kita lihat dan mana yang tidak boleh kita lihat. Mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Pendengaran akan membawa kita, akan membuat kita, memberikan kemungkinan kepada kita untuk mendengarkan banyak hal. Mendengarkan segala sesuatu. Tahukah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa pendengaran kita itu hanya berada pada frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Itu adalah range pendengaran kita. Kita hanya bisa mendengar di dalam frekuensi itu. Bayangkan, kalau kita bisa mendengar seluruhnya, gak ada batasan. Hidup kita menjadi sangat berisik, sangat bising. Tetapi walaupun begitu, kita bisa mendengarkan segala hal.
Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh mengendalikan pendengaran ini. Kita harus mendengarkan yang mana, mengabaikan yang mana, dari apa yang kita dengar. Penciuman, kita harus mencium segala sesuatu, membaui segala sesuatu. Dia tidak berdosa. Tetapi kalau kita menggunakannya untuk hal yang tidak baik, maka itu kemudian akan membawa kita kepada perbuatan berdosa. Pengecap. Pengecap ini berhubungan dengan makanan. Kita boleh makan. Kita bebas mau makan apa saja. Silakan. Tapi kenali dan kendalikan lidahmu untuk makan. Jumlahnya yang engkau makan harus engkau ketahui. Harus sesuai dengan kebutuhanmu. Sebab ketika engkau tidak mengendalikan, engkau akan makan dan makan dan makan, kemudian tubuhmu melebar ke kanan. Untuk menurunkannya butuh biaya yang banyak, menjadi lebih susah lagi. Karena itu, kendalikan lidahmu. Kendalikan keinginanmu. Ada orang-orang, saudara-saudaraku yang dikasihi, orang-orang yang berada atau orang-orang yang punya banyak uang, yang sering berpesta. Itu ada satu kelakuan mereka yang kita beri nama bulimia. Bulimia itu adalah orang yang terobsesi dengan makanan. Jadi mereka makan sampai sekenyang-kenyangnya, sampai perutnya itu begitu penuh. Kemudian dia mencolok tenggorokannya supaya memuntahkan kembali makanan itu. Kemudian dia makan lagi. Itu namanya bulimia. Itu namanya tidak mengendalikan. Tetapi dia dikendalikan oleh kedagingannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sifat kedagingan mempengaruhi pikiran dari jiwa kita. Sehingga membuat kita memiliki pikiran-pikiran yang bersifat kedagingan. Datang dari panca indera kita. Ketika itu tidak dikendalikan, maka semua dosa itu bersumber dari kedagingan kita. Tetapi, tidak semua yang bersifat daging adalah dosa. Mari perhatikan, tidak semua yang bersifat daging adalah dosa. Salah satu sifat daging adalah rasa lapar. Perasaan lapar bukan datang dari pikiran kita. Perasaan lapar bukan datang dari Roh Kudus. Perasaan lapar datang dari tubuh kita dan itu tidak berdosa. Kalau kita merespon kelaparan yang kita rasakan itu dengan cara yang benar, kita meresponnya secukupnya, tidak memuaskan, karena rasa lapar itu nanti akan berhubungan dengan nafsu untuk makan. Ketika kita mengendalikannya, maka itu tidak menyebabkan kita berdosa. Tapi ketika kita tidak bisa mengendalikannya, maka itu akan membawa kita pada kesulitan-kesulitan yang lain. Panca indera kita tidak memiliki sifat dosa. Tetapi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, panca indera kita dapat menjadi alat, dapat menjadi sarana untuk kita berbuat dosa. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kenali dan kendalikanlah kedaginganmu. Yang terakhir, dalam 1 Korintus 15 ayat 58, dan di dalam Galatia pasal 5 ayat 1, yang tadi telah kita baca. Tapi saya akan membaca ayat yang lainnya untuk kita. 1 Korintus 15 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, itu artinya melakukan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan, itu akan membuat kita mampu berdiri teguh. Berdiri teguh artinya kita mampu bertahan. Dalam segala situasi yang kita hadapi, kita mampu bertahan mengikuti kehendak Roh yang seharusnya kita lakukan.
kita mampu bertahan untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Seperti Yakobus menuliskannya kepada kita. Dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh. Sekali lagi, berdirilah teguh. Dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kata berpeganglah pada ajaran-ajaran. Kata berpeganglah dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15 ini berarti tidak melepaskan dan mempertahankan. Sebab itu berdirilah teguh dan jangan melepaskan dan pertahankanlah ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik lisan maupun secara tertulis. Berdirilah teguh dan jangan melepaskan dan pertahankanlah Roh Kudus, suaranya, ajarannya, petunjuknya yang kita terima dalam firman yang kita dengar, yang kita baca, maupun yang tertulis ataupun yang tidak tertulis. Kita mempertahankannya itu, tidak mau melepaskannya, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Itulah yang disebut dengan berdiri teguh. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. 3 hal yang akan menolong kita supaya kita mampu tangguh, bertumbuh dalam kemerdekaan yang telah kita terima dari Tuhan, yaitu berubahlah oleh pembaruan budimu, kenali dan kendalikan sifat kedaginganmu, dan yang ketiga, berdirilah teguh. Jangan lepaskan, pertahankan semua firman yang engkau dengar, baik secara lisan maupun secara tertulis, baik yang dibisikkan, diilhamkan oleh Roh Kudus. Itulah yang akan kita lakukan. Itu yang akan kita membuat kita tangguh, membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Selama kita berada di dunia ini, selama kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita. Karena sebelum itu terjadi, kita masih akan bergaul, akan menemukan penyesat-penyesat yang akan menyesatkan kita. Bahkan nanti akan datang antikristus yang semuanya akan membahayakan kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu, hari kedatangan Yesus Kristus, sebab sebelum hari di mana Yesus, Bapa di surga memanggil kita, harus datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Dan kita semua, orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang mempertahankan imannya, yang mempertahankan firman yang telah didengarnya, yang mampu berdiri teguh, yang mampu mengenali keinginan daging, yang bersedia mengalami pembaharuan jiwanya oleh rohnya, oleh Roh Kudus. Itulah yang akan menjamin kita agar tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang ditentukan untuk binasa di dalam dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara sebagaimana yang mampu hamba sampaikan. Tetapi Allahku, Allah Roh Kudus, berbicaralah lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Ketika kami membaca firman-Mu setiap hari masing-masing di rumah kami, dimanapun kami berada, buatlah kami mampu mengerti. Sebab untuk bisa berdiri teguh, kami harus membaca firman-Mu. Sebab di dalam firman-Mu lah Engkau berpesan kepada kami. Engkau memberitahukan rahasia-rahasia untuk tetap tangguh, untuk bertumbuh dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi
kami membutuhkan pertolongan-Mu, ya Allah Roh Kudus. Tambahkanlah hikmat marifat kepada kami untuk mengenali segala peristiwa, segala hal yang terjadi di dalam dunia ini. Sehingga dimanapun dan kapanpun kami tetap berada dalam situasi yang menyenangkan dan melakukan kehendak Tuhan. Hamba berdoa Tuhan hari ini untuk umat-Mu dimanapun berada yang berada dalam keadaan sakit. Engkau berkata bahwa bilur-bilur-Mu telah menyembuhkan kami. Bahwa darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, itulah yang menjadi korban penghapus dosa. Itulah yang menjadi korban bagi kami. Sehingga kami memiliki kemerdekaan. Sebab itu Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan segala kerendahan hati hamba berdoa, merdekakanlah, bebaskanlah umat-Mu dari segala sakit penyakit yang melanda kehidupan mereka. Yang berada dalam kebimbangan, dalam keraguan-raguan mengikut Kristus. Oh Tuhan, Allah Roh Kudus, teguhkanlah hati mereka. Cerahkanlah jiwa mereka. Terangilah jiwa mereka. Sehingga mereka mengenali Engkau lebih dalam dan lebih luas lagi. Dan kemudian memutuskan untuk mengikut Tuhan. Untuk mengikuti Tuhan. Apapun resikonya. Sekalipun dunia membenci mereka. Sekalipun banyak tantangan. Bahkan penderitaan harus dilalui. Oh Tuhan, kuatkanlah kami di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa di surga. Segala kesulitan hidup, segala persoalan hidup, tantangan ekonomi, tantangan di dalam studi dan dalam pekerjaan kami, di mana kami harus tetap berdiri teguh sebagai orang yang percaya kepadamu. Sekalipun kami harus menerima resiko dan ancaman akibat kami memegang teguh firman-Mu. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu ada ketika kami mengerjakan firman-Mu. Ketika kami melakukan firman-Mu, Tuhan ada di situ. Dan Tuhan memberikan kami kekuatan. Kami pegang firman-Mu yang seperti itu Tuhan. Kami pegang di dalam hati kami. Kami teguhkan hati kami untuk mengikuti segala firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Seluruh kehidupan kami taruh di bawah tangan-Mu yang kudus. Di bawah tangan-Mu yang kuat. Yang melindungi dan menyelamatkan kami hari ini dan sampai selama-lamanya sebagaimana yang Engkau janjikan kepada kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita senantiasa.